Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal kiranya menyertai hati saudara-saudari sekalian di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus. Pada pagi hari ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan menghantar kita dalam segala aktivitas kita satu hari ini. Firman Tuhan pada pagi hari ini sesuai dengan almanak kita HKBP diangkat dari kitab Ulangan pasal 19 ayatnya yang ke-14. Demikianlah firman Tuhan. Dan jadi paurotomu talutuk sian hauma ni dongamu akan nabinahin ni opu najolo di bagasan partaliamu siteanomu di tano silehonon ni jahoba di batam diho bahen partalianmu. Janganlah menggeser batas tanah sesamamu yang telah ditetapkan oleh orang-orang dahulu di dalam milik pusaka yang akan kau miliki di negeri yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu untuk menjadi milikmu. Demikianlah firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada istilah tukang pakang. Dan ini bukan lagi sebuah istilah yang asing bagi kita, terkhusus di Pekanbaru ini atau di Riau ini, karena banyak pekerjaan orang yang menjadi tukang pakang. Tukang pakang yaitu orang yang suka menjual tanah milik orang lain, orang yang suka memalsukan surat-surat tanah orang lain, orang yang suka mengurang-urangi ukuran tanah orang lain. Inilah kerjaan si tukang pakang. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ada sebuah kejadian tepat di belakang rumah kami. Ada sebidang tanah yang berukuran 5x7 meter. Tentunya ini adalah bisa kita katakan tanah yang sangat minim ukurannya ya. Kalaupun mau membangun sebuah bangunan tentunya sungguh sangat kecil. Lalu saya bertanya, ini kok bisa ada tanah ini di tengah-tengah ini, sementara di sekelilingnya kiri kanan muka belakang ada tanah milik orang lain dan pemiliknya juga berbeda-beda. Tetapi yang ukuran 5x7 meter ini memang ada pemiliknya. Lalu saya katakan, siapa yang menjadi pemiliknya ini? Yaitulah bapak si tukang pakang tanah itu. Dia memakang tanah, dia kurangin ukuran tanah kiri kanannya, muka belakangnya, sehingga adalah tanah itu, dan itu diuntukkan untuk dia, dan mungkin nanti suatu saat itu akan dijual dan menjadi keuntungan bagi dia. Dan ternyata pekerjaan itu tidak hanya dia laksanakan sekali dua kali saja, tetapi ini sudah menjadi pekerjaan, bisa kita katakan pekerjaan rutin, mulai dari muda sampai dengan masa tuanya saat ini. Tetapi apa yang terjadi Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, sekalipun bapak tersebut sudah sering keluar masuk penjara hanya karena kasus pemakangan tanah, penjualan tanah yang tidak jelas, surat-surat tanah yang tidak jelas, tetapi dia tidak juga jerah akan pekerjaan itu. Namun apa yang menjadi hasilnya? Ya, saya melihat sendiri bahwa memang keluarganya saat ini sedang dilanda oleh penderitaan ya. Dulunya yang dia kaya, punya rumah yang bagus, tetapi itu harus terjual dan dia harus mengontrak. Lalu pernah putrinya meninggal dengan perut membesar, dan orang juga berasumsi yang lain mengatakan bahwa itu adalah hasil dari uang-uang haram yang dia dapatkan dari tanah-tanah orang. Lalu ada anak-anaknya juga yang tersandung kasus narkoba. Ada menantunya juga yang saat ini dipenjara karena kasus narkoba. Kemudian istrinya yang dulu memiliki emas yang banyak, tapi sekarang semuanya ludes dan memang hidupnya sangat prihatin, tidak punya pekerjaan lagi, dan harus ya apalah yang bisa dia kerjakan, itulah yang bisa mereka dapatkan untuk mendapatkan makan sehari-hari. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, tentunya kenapa saya mengambil cerita itu, karena memang sangat berhubungan sekali dengan firman Tuhan
pada saat ini persoalan menggeser batas tanah orang lain. Dan kalau kita baca di dalam Ulangan pasal 27 ayat 17 juga dikatakan di situ, terkutuklah yang menggeser batas tanah. Bapak Ibu, kalau kita membaca pasal 27 ini ada banyak kalimat-kalimat terkutuklah. Tidak hanya menggeser batas tanah, tetapi ada banyak hal lagi yang memang Tuhan tidak inginkan itu dilaksanakan oleh orang Israel di tengah kehidupan mereka. Karena itu adalah pekerjaan yang tidak layak di hadapan Tuhan, dan Tuhan akan mengutuk orang-orang yang melakukan hal yang demikian, termasuklah yang tidak menghormati orang tuanya, ya, yang menindas hak orang-orang yang miskin, anak-anak terlantar, ya, janda-janda. Nah, ini tentunya dilarang. Terkutuklah orang yang melakukan hal yang demikian. Tentunya kalimat terkutuk ini kita juga sangat takut mendengarkan itu, karena kita juga takut apabila kita masuk dalam golongan orang-orang yang terkutuk, ya. Dan kalau bisa kita jangan sampai terkutuk. Tetapi saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, ya memang itu nyata di dalam kehidupan kita manusia. Apabila ada orang yang memang benar-benar melanggar hukum Allah, melanggar aturan Allah yang sudah tidak diizinkan oleh Allah tetapi tetap dilaksanakan oleh manusia yang percaya kepadanya, maka Tuhan tidak segan-segan mendatangkan kutukan kepada orang yang melakukan itu. Karena dalam hukumnya juga mengatakan bahwa barang siapa yang tetap setia kepada Tuhan, dia akan mengasihinya. Orang yang mau bertobat, dia akan mengasihi. Tetapi orang yang melanggar, yang tidak mengasihi, dia melanggar hukum Tuhan, maka Tuhan akan membenci, akan mengutuk. Bahkan tidak hanya yang melakukannya, tetapi juga sampai kepada keturunan ketiga dan keempat. Orang-orang yang tidak sayang kepada Tuhan, orang-orang yang melanggar hukum Tuhan. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, hal itulah juga yang mau ditekankan oleh Allah melalui Musa kepada bangsa Israel. Setelah melalui perjalanan yang panjang, maka Allah kembali mengingatkan hukum Taurat kepada generasi muda yang akan masuk ke tanah perjanjian itu, supaya bagaimana nantinya mereka bisa menerapkan hukum Allah di tengah-tengah kehidupan mereka setelah mereka sampai di negeri itu, supaya hukum Allah itu benar-benar mereka laksanakan di dalam kehidupan mereka, supaya jangan ada yang mencoba-coba untuk melanggar hukum-hukum yang telah diberikan oleh Allah kepada mereka. Termasuklah ayat ini, kalau kita lihat hanya satu perikop tetapi satu ayat saja, persoalan penggeseran batas tanah. Karena itu adalah juga perbuatan yang tidak diinginkan oleh Allah, bahkan Allah mengutuk orang-orang yang melakukan hal yang demikian. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, apa yang mau Tuhan sampaikan kepada kita saat ini melalui firman ini? Tentunya penggeseran batas tanah, tukang-tukang pakang masih banyak sekarang di tengah-tengah kehidupan kita. Artinya kalaupun kita terlibat dalam hal itu, melalui firman Tuhan ini Tuhan mengingatkan agar kita tidak lagi melakukan itu, agar kita menjauhkan diri dari hal-hal yang demikian. Jangan mencoba-coba, sekalipun itu untuk menambah harta kekayaan kita, membuat kita semakin senang karena tanah kita akan semakin luas, tetapi ingatlah akan kutukan Allah. Allah tidak pernah berjanji yang tidak benar, tetapi Allah selalu menepati janjinya. Barang siapa yang memang benar-benar melanggar hukumnya, ya Tuhan akan memberikan kembali balasan akan segala perbuatannya. Kemudian melalui firman ini juga kita mau diajak bagaimana kita mensyukuri akan segala apa yang kita miliki, mensyukuri apa yang sudah diberikan Tuhan kepada kita. Seperti kepada bangsa Israel, Allah sudah memberikan apa yang menjadi hak mereka, apa yang menjadi bagian mereka, maka nikmatilah, usahakanlah, dan syukurilah. Demikian kehidupan kita sekarang, Tuhan sudah memberikan apa yang perlu dalam kehidupan kita, memberikan bagian yang penting dalam kehidupan kita, ada yang menjadi hak kita, ada yang menjadi bagian kita. Dan Tuhan menginginkan supaya kita mensyukuri segala apa yang sudah kita dapatkan. Dan tidak usah kita iri terhadap
pendapatan orang lain, tidak usah kita iri terhadap harta orang lain, tidak usah kita iri terhadap tanah orang lain, karena itu akan membuat kita akhirnya ingin mengingini harta orang lain, mengingini tanah orang lain, mengingini milik orang lain, dan akhirnya kita jatuh kepada pelanggaran hukum Allah. Terlebih titah yang ke-10, mengingini harta orang lain. Dengan demikian, ketika kita mengingini harta orang lain, maka kita pasti akan melakukannya dengan berbagai cara supaya kita bisa mendapatkan hal tersebut. Dan akhirnya kita terjerat di dalam dosa, dan kita bisa akhirnya mendapatkan kutukan yang daripada Allah. Kemudian melalui firman ini juga kita mau diajak bagaimana kita agar tidak mau melakukan hal-hal yang bersifat penipuan ya. Jadi mengurang-urangi hak orang lain, mengurang-urangi tanah orang lain. Nah, ini juga termasuk penipuan. Ini adalah kekejian bagi Allah, inilah adalah hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Tidak hanya itu, tetapi bagaimana kita juga sudah diajak agar tidak melaksanakan penipuan dalam berbagai bidang, menipu surat-surat, menipu tanda tangan, menipu memalsukan kwitansi-kwitansi, memalsukan laporan-laporan ya, dan berbagai macam bidang kehidupan kita, bagaimana supaya kita tidak terlibat di dalam segala penipuan hanya untuk meraup keuntungan dalam diri kita sendiri, karena itu juga adalah hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, mungkin sadar atau tidak sadar kita sudah terlibat di dalam berbagai-bagai penipuan dalam kehidupan kita ini. Tetapi kembali seperti khotbah di minggu lalu, bagaimana supaya kita bisa menyesali ya. Bahkan khotbah semalam hari Minggu, bagaimana supaya tidak hanya menyesali segala perbuatan yang sudah terjadi, perbuatan jahat yang sudah terjadi, tetapi bagaimana kita mau mengakui dan bertobat di hadapan Tuhan. Karena Tuhan akan menerima pertobatan kita, karena Tuhan juga menginginkan orang-orang yang tidak hanya menyesali tetapi mau mengakui, bahkan bertobat dan berhenti melakukan segala kejahatan, segala penipuan, bahkan hal-hal yang tidak diinginkan oleh Allah. Dan kalau memang kita sayang kepada keluarga kita, kepada anak cucu kita, ingatlah bahwa hukuman Tuhan tidak hanya berlaku kepada kita yang mungkin melakukannya, tetapi kepada anak cucu, keturunan kedua, ketiga, bahkan keempat. Tuhan akan mendatangkan malapetaka, Tuhan akan mendatangkan kutukannya kepada setiap keturunan kita, dan itu akan menjadi sebuah kesakitan dalam kehidupan kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu Saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, dimanapun kita berada, apapun yang menjadi profesi kita, apapun yang menjadi pekerjaan kita saat ini, seberapa banyak pun yang kita dapat dalam kehidupan kita, ya mari kita melaksanakannya dengan baik, mari kita mensyukurinya dengan baik, melaksanakan segala aktivitas kita dengan tetap takut akan Tuhan dan selalu menerapkan hukum Tuhan di dalam kehidupan kita, sehingga Tuhan semakin memberkati kita dalam segala aktivitas kita. Tuhan memberkati kita semuanya. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Allah Bapa dalam Yesus Kristus, pada pagi hari ini kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan atas segala berkat-Mu. Kau telah menibakan kami hingga hari yang baru ini. Kami boleh kembali merasakan berkat-berkat-Mu yang indah di dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan-Mu ya Bapa. Hingga pada pagi hari ini kami beroleh sukacita, kami beroleh kesehatan yang daripada Tuhan. Dan kami tetap memohon kepada Tuhan agar kami tetap Engkau berikan sukacita. Tuhan luputkan dari segala sakit penyakit, terlebih dari virus COVID-19 yang sedang menyerang saat ini ya Tuhan. Biarlah kami hanya bernaung di dalam naungan sayap Tuhan, sehingga Engkau meluputkan kami dari segala mara bahaya. Berkatilah kami semuanya ya Tuhan, seluruh jemaat-Mu, seluruh majelis-Mu dimanapun berada saat ini, yang sedang melaksanakan segala aktivitasnya, baik di rumah maupun di luar rumah ya Tuhan. Biarlah Tuhan yang memberkati, biarlah Tuhan yang
menaungi, dan Tuhan yang tetap menjaga hati dan pikiran kami sehingga kami boleh melaksanakannya dengan sesuai dengan hukum-Mu, dengan sesuai dengan firman-Mu ya Tuhan, agar kami tidak terjerat ke dalam dosa, ke dalam keinginan-keinginan dunia ini, tetapi kami bisa tetap melaksanakan segala tugas dan pekerjaan kami dengan takut akan Tuhan. Biarlah Tuhan kami boleh menyerahkan segala aktivitas kami ke dalam tangan pengasihan Tuhan, Tuhan yang mengarahkan kami, Tuhan yang menjaga kami, dan melalui itu semuanya kami beroleh berkat-Mu dan kami boleh mensyukurinya di dalam kehidupan kami. Berkati setiap keluarga kami, berkati anak-anak kami dimanapun mereka berada ya Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu dari anak-anak, remaja, dewasa sampai para lansia, kiranya semuanya beroleh kekuatan dan sukacita daripada Tuhan dan semuanya berada di dalam naungan Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami serahkan seluruh aktivitas kami sepanjang hari ini ke dalam tangan pengasihan Tuhan. Biarlah Tuhan yang beserta dengan kami. Ampuni kami atas segala dosa dan pelanggaran kami, agar kami layak menjadi saluran berkat-Mu. Hanya dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.